Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang. Mohon maaf tadi hilang akses internet saya, jadi putus ininya. Ini mesti saya jadikan co-host ya. Beberapa di antara Anda nanti in case kalau saya hilang ini, Anda bisa membackup saya sehingga tidak perlu hilang semuanya. Mas Andi ya. Mas Andi saya jadikan co-host ya. Mana tadi itu? Sebentar, Andi Cahyono. Oke, satu lagi. Mas Rizky ya, nanti backup saya kalau ada ini. Oke, baik. Baik, saya akan mulai dengan lecture dulu. Jadi ini pertemuan yang kedua dari rencana 14 pertemuan ya. Yang hari ini topik yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan teknologi marker molekuler yang tersedia. Nanti kita lihat apa saja yang bisa menjadi alternatif bagi Anda yang bekerja di analisis molekuler. Baik, ini slide yang pernah saya sampaikan ke Anda. Jadi ini kita adaptasi dan kita perkaya dari presentasi orang Malaysia. Saya rasa sangat bagus untuk kita jadikan sebagai informasi dalam kuliah ini, dan sudah saya tambahkan beberapa hal yang mungkin memperjelas presentasi yang aslinya. Oke, yang akan saya lakukan nanti ada 4 poin, yaitu tentang mengingatkan kembali tentang flow dari informasi genetik di dalam tanaman, dan kemudian yang kedua tentang teknik molekuler untuk memunculkan variasi genetik ya, apa saja yang tersedia. Kemudian yang ketiga itu adalah tipe marker molekuler ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis pada tanaman, dan yang terakhir nanti marker apa untuk apa ya. Jadi kira-kira kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu itu pilihannya marker yang mana yang harus kita gunakan ya. Atau kalau Anda punya marker tertentu berarti marker tersebut bisa kita pakai untuk apa saja ya. Oke. Yang pertama saya akan ingatkan atau diskusikan kembali terkait dengan organisasi dan aliran dari informasi genetik di dalam sel tanaman. Oke, untuk mengingatkan Anda saja, ini adalah representasi dari sel tanaman dengan berbagai macam organel di dalamnya ya. Yang di sana Anda bisa melihat ada kloroplas, ada mitokondria, ada nukleus, ada endoplasmic reticulum, ada ribosom, dan terutama untuk sel tanaman tentu ada dinding sel yang membedakan antara sel tanaman dan sel hewan. Kemudian juga kloroplas itu juga menjadi pembeda antara sel tanaman dan sel hewan. Artinya sel hewan tidak mempunyai kloroplas, sedangkan sel tanaman itu ada sel-sel tertentu yang mempunyai kloroplas di dalamnya. Ya. Ini sudah recordingnya sudah jalan ya? Sudah ya, oke, baik. Ya, saya ulangi lagi, kloroplas itu yang juga merupakan khusus untuk sel tanaman dan lain-lain. Yang saya ingin highlight di sini terkait dengan aliran informasi genetik itu khusus untuk 3 organel saja ya. Jadi ada 3 organel yang mana itu berkaitan dengan
aliran informasi genetik. Yang pertama adalah organel yang kita kenal sebagai mitokondria, ya. Mengapa kita perlu memperhatikan khususnya untuk mitokondria? Karena di dalam organel mitokondria itu terdapat informasi genetik yang kita sebut sebagai mitochondrial genome. Ya, jadi di dalam mitokondria itu ada mitochondrial genome, sehingga kita ketika membahas tentang aliran informasi genetik, maka tentu tidak lepas dari kita mesti membahas organel yang kita kenal sebagai mitochondria. Ya. Yang kedua adalah organel yang kita kenal sebagai kloroplas. Ya. Kloroplas. Nah, ini juga sama ketika kita bicara tentang aliran informasi genetik di dalam sel tanaman, maka hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah genom kloroplas, di mana juga pada genom kloroplas itu sebetulnya terdapat materi genetik yang berperan di dalam flow dari informasi genetik tersebut. Ya. Dan yang ketiga, yang paling utama adalah tentu nukleus, ya, inti sel, di mana lebih dari 95% informasi genetik itu sebetulnya tersimpan di dalam nukleus yang kita kenal sebagai nuklear genom. Ya. Kalau tadi mitokondria, mitochondrial genome, kloroplas genom. Kalau nukleus juga kita kenal sebagai nuklear genom. Nah, proporsi dari genom yang ada di dalam sel tanaman itu kira-kira yang ada di dalam inti sel itu lebih dari 90%. Kemudian yang sisanya tentu mitochondrial genome dan kloroplas genom. Ya. Adapun yang lain-lain, organel yang lain, Golgi apparatus, centromere, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, ribosom, ya, dan lain-lain, ya, plasmodesmata, dinding sel, itu tidak menyimpan informasi genetik di dalamnya. Ya. Jadi misalnya Golgi apparatus tidak ada, genom dari Golgi apparatus itu tidak ada. Ribosom tidak ada genom ribosom, ya. Endoplasmic reticulum juga tidak ada genom dari endoplasmic reticulum. Yang ada itu hanya tiga organel tadi yang saya sebutkan, yaitu mitokondria, kloroplas, dan nukleus. Ya. Berarti di dalam masing-masing organel tadi tentu terjadi aliran informasi genetik sehingga bisa dimanfaatkan oleh sel untuk survival dirinya, ya. Jadi sel memerlukan informasi genetik yang ada di dalam inti sel, kloroplas, mitokondria untuk menjalankan fungsi dari sel tersebut. Ya. Oke, ini saya rasa berarti Anda sudah ingat, ya, bahwa komponen-komponen dari sel itu seperti demikian. Baik, nah kemudian ketika kita bicara tentang informasi genetik di dalam sel tanaman, maka karena mayoritas dari informasi genetik itu tersimpan di dalam inti, maka kebanyakan diskusi yang kita lakukan juga nanti akan membahas tentang genom inti, bukan genom mitokondria atau bukan genom kloroplas. Walaupun nanti ada beberapa hal tertentu yang kita diskusikan barangkali terkait dengan kloroplas dan mitokondria genom tersebut, ya. Nah, untuk yang nuklear genom berarti kita bisa tahu bahwa di dalam
khususnya untuk tanaman ya, khususnya untuk tanaman di dalam di dalam inti itu terdapat apa namanya itu materi genetik yang pada tahapan tertentu itu akan membentuk struktur yang kita sebut sebagai kromosom ya, atau kromatid ya. Yang mana kalau Anda lihat pada gambar di sebelah kiri atas ya, itu ada bentuk kromosom yang kita kenal. Sebetulnya kromosom yang terlihat atau direpresentasikan sebagai seolah-olah dua batang yang menyatu itu sebetulnya menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, double strand DNA, tetapi ketika double strand DNA itu diorganize ya, diorganisasikan sehingga tidak kusut ya, benang-benangnya tidak kusut, dan juga benang-benang DNA-nya itu masih bisa aksesibel ya, bisa diakses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, dan juga supaya bisa menempati bidang ruangan yang relatif jauh lebih kecil daripada ukuran panjang dari double strand DNA tersebut. Nah, makanya yang terjadi adalah double strand DNA itu dengan mekanisme tertentu itu seperti di packing ya, dipak gitu ya, untuk kemudian bisa dimasukkan dalam nuklear organel ya, yang kemudian bisa disimpan di sana. Nah, tetapi canggihnya sistem pengepakan ini adalah meskipun dia di-pack dengan organisasi tertentu, tetapi manakala informasi genetik yang ada di dalam genom tanaman itu diperlukan, maka masih bisa diakses oleh aparatus yang mengakses informasi tersebut. Dalam hal ini adalah RNA polimerase itu masih bisa mentranslasikan informasi genetik yang ada di dalam genom tersebut. Ya. Nah, ini gambar ini sebetulnya mengilustrasikan bagaimana double strand DNA itu bisa diproses sehingga menuju pada struktur yang kita kenal sebagai kromosom itu. Nah, pertama tentu saja setiap panjang tertentu dari double strand DNA itu di langkah pertama untuk pengepakan DNA tadi itu double strand DNA akan berinteraksi dengan protein histone, protein histone HISTONE, di mana histone protein ini berfungsi untuk menstabilkan single strand DNA itu ya, melalui interaksi antara protein dengan DNA. Nah, kemudian setelah didapatkan panjang tertentu itu bisa berikatan dengan senyawa protein histone. Nah, maka terjadi reduksi yang mungkin tadinya panjangnya 1 km dengan berinteraksi dengan histone itu berubah menjadi misalnya hanya sekian kilometer. Jadi artinya penyusunan single double strand DNA berinteraksi dengan protein histone itu bisa memperpendek DNA yang ada di dalam sel tersebut. Nah, kalau dilinearkan mungkin bisa lebih dari 2 km panjangnya, tetapi dengan cara berinteraksi dengan histone ini, maka 2 km tersebut bisa diperpendek sehingga menjadi katakanlah
berapa 100 meter misalnya begitu ya. Jadi bisa diperpendek sehingga yang tadinya linear 100 km 20 km kemudian dipendekkan menjadi kurang dari 10 km ya, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian itu order yang pertama, jadi interaksi antara double strand DNA dengan histone. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan di bagian tengah itu seolah-olah ada island atau ada pulau, kemudian ada penghubung satu pulau dengan pulau yang lain. Ya, itu sebetulnya adalah senyawa nucleic acid double strand DNA itu yang berinteraksi dengan histone dan kemudian interaksi histone DNA itu berulang untuk panjang tertentu. Jadi ada yang kita sebut ini adalah nukleosom ya. Jadi satu bulatan yang ada di bawah di tengah itu adalah histone protein dan kemudian double strand DNA itu berinteraksi dengan histone protein membentuk struktur yang kita sebut sebagai nukleosom. Nah, string dari nukleosom atau rangkaian dari nukleosom itu kemudian dipilin seperti di gambar yang ini, ya, yang gambar ini. Nah, ini juga berarti yang tadinya nukleosom seperti ini, benang-benang nukleosom, itu kemudian disusun seperti itu sehingga lebih pendek lagi, ya, lebih pendek lagi dari yang sebelumnya. Nah, proses proses membuat seperti ini dilakukan beberapa kali sehingga pada ujung akhirnya itu sekian DNA yang panjang dalam bentuk linear itu kemudian bisa menjadi struktur yang di bawah mikroskop sebagaimana di gambar yang kiri atas itu. Nah, itu adalah organisasi dari kromosom sehingga kalau dilihat di sini tidak mungkin DNA double strand itu akan dimasukkan ke dalam nukleus yang ada di sana itu. Tetapi karena nukleus karena DNA itu bisa diorganisasi secara bertahap dari double strand DNA sampai menjadi bentuk kromosom yang kita kenal di kuliah genetik itu. Nah, setelah dibuat seperti kromosom itu, maka yang terjadi adalah setiap DNA double strand DNA yang ada di dalam sel itu akan membentuk satu struktur kromosom ini. Kalau jumlah kromosomnya ada 10, ya berarti maka akan ada 10 yang seperti ini kali 2 karena dia diploid kan. Dia ada 20 kromosom ya. Nah, kalau dia kurang dari itu ya tentu kurang juga. Oke, nah itu semuanya disimpan di dalam inti sel ya. Anda bisa lihat di sana ada berapa kromosom itu dan ini berpasangan. Jadi kalau ada satu kecil maka ada kecil yang kedua ya. Ada satu besar, ada besar yang kedua. Ya. Dan seterusnya. Itu tergantung pada jumlah kromosom yang ada pada sel tanamannya. Ya. Oke, jadi ini adalah organisasi dari genom ya di dalam sel tanaman ya. Mulai dari double strand DNA sampai kepada bentuk yang kita kenal dengan istilah kromosom itu. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan di sebelah kanan itu adalah basic structure dari double strand DNA, yaitu dia anti paralel, ya. Yang satu ke arah 5' 3', yang lainnya ke arah 3', 5'. Oke, ya ini kalau Anda lihat nucleoside itu ada sugar backbone, kemudian ada basa nitrogen dan
kemudian ada gula, deoksiribo. Nah, itu ya. Kemudian dari rangkaian ini ada basa nitrogennya ACGT, kemudian A itu berpasangan dengan T atau dengan A juga, C dengan G atau dengan C dengan G, ya, atau C dengan yang mana, CG, ya, atau GC begitu kan, karena memang itunya pasangannya CG atau G, CG dengan CG atau GC, ya, yang pasangannya, kemudian AT atau TA, ya, itu pasangan yang lain. Oke, jadi deoksiribonukleik acid, ya, itu menyimpan informasi genetik dari sel tanaman itu, ya. Semua aktivitas di dalam sel tanaman itu, bagaimana menjalankannya dan apa saja yang dibutuhkan itu ditentukan oleh struktur senyawa yang disebut sebagai deoksiribonukleik acid, ya. Nah, kemudian apa namanya itu, dalam supaya bisa dipacking di dalam nukleus tadi, maka dilakukan apa namanya itu, high order sintesis, ya, yang nanti berkaitan dengan struktur kromosom itu. Nah, ini pasangannya A dengan T, C dengan G. Oke, nah tadi apa namanya itu, ada nuklear genom, ada kloroplas genom, ada ini, ada mitochondrial genom. Nah, khusus untuk nuklear DNA, ya, khusus untuk nuklear DNA, nah ini tergantung pada tanamannya. Kadang-kadang dia diploid, ya, kadang-kadang dia apa namanya itu, tetraploid, kadang-kadang triploid dan sebagainya, tergantung pada ploidy level dari genomnya. Kalau dia diploid, ya berarti ada ada kromosom yang berasal dari induk betinanya dan ada kromosom yang berasal dari induk jantannya, ya, maaf, dari jantannya, induk betina atau dari jantannya, ya, separuh dari itu akan bergabung menjadi sigotik dan kemudian menjadi tanaman yang baru. Nah, nuklear genom, nuklear DNA itu sebagian besar itu merupakan non-genik DNA. Non-genik berarti dia tidak menyandikan fungsi tertentu. Jadi dia hanya ada di sana dan kita tidak tahu apa fungsi dari materi genetik tersebut. Nah, kemudian di antara non-genik tadi itu tersebar genes dan gene cluster. Kalau gene ya dia mungkin sekuensi itu unik sendiri ada di kromosom tertentu. Tapi kalau dia kalau dia apa namanya itu cluster, ya, cluster itu berarti dia dalam satu lokasi tertentu banyak bagian fungsional yang ada di sana, ya. Kemudian non-functional DNA-nya yang non-genik tadi itu, nah ini biasanya terdiri dari repeat motif, ya, DNA berulang, ya, yang mana kadang-kadang kita tidak tahu apa fungsinya dan kita kategorikan sebagai junk DNA. Ya. Nah, itu adalah yang ada di nuklear genom. Kemudian di bagian kloroplas genom itu biasanya dia dalam kondisi haploid, artinya genom itu ada, ya, dari induk betina aja, tidak ada kontribusi dari induk jantan, ya.
Nah, ini karena dia ada di kloroplas berarti dia diturunkan secara maternal. Kalau yang tadi diturunkan secara separuh gamet jantan dan separuh gamet betina. Walaupun pada tanaman tertentu itu bisa diturunkan dari maternalnya, dari bapaknya. Ya, tapi biasanya kalau untuk tanaman tanaman angiosperma itu kloroplastin itu maternal inheritance. Ya. Kalau dilihat dari evolusi itu sebetulnya diduga dulu ada simbion yang berasal dari yang merupakan organisme prokariot dan kemudian menyatu akhirnya dengan sel eukariot dan berevolusi di dalam sel eukariot tersebut. Ya. Sehingga kita masih bisa melihat traces dari DNA sequence yang mungkin sifatnya itu berasal dari prokariot tadi dan sekarang sudah terintegrasi di dalam genom eukariot, dalam hal ini tanamannya. Oke, jadi di dalam kloroplas itu ada beberapa gen yang menyandi protein, tapi ada juga yang hanya menyediakan fungsi-fungsi tertentu dalam kaitannya dengan misalnya replikasi DNA atau transkripsi atau yang lainnya. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mitochondrial genome. Ini juga haploid dan juga maternally inherited, diturunkan dari ibu. Jadi kalau Anda menganalisis genetik dari kloroplas genome atau mitochondrial genome, itu berarti dia hanya diturunkan, materi genetik itu hanya diturunkan dari pihak ibunya saja, tidak diturunkan dari pihak bapaknya. Ya, tergantung pada dia itu paternal inheritance atau maternal inheritance. Kalau maternal berarti dia hanya menerima kontribusi mitokondria itu dari ibunya. Ya. Oke. Baik. Nah, salah satu karakteristik dari kloroplas genome itu adalah highly conserved, sehingga mutasi yang terjadi pada kloroplas DNA itu biasanya referensinya adalah evolusi. Jadi kalau kita melihat misalnya ada dua tanaman mempunyai kloroplas genome, ya, kloroplas genome pada tanaman itu ternyata ada satu dua mutasi, apapun mutasinya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dua mutasi tadi itu merupakan mutasi yang terjadi pada sekian lama yang lalu pada tingkat evolusi yang kemudian menjadikan sequence dari kloroplas gene itu demikian. Karena apa? Karena kloroplas gene itu betul-betul sangat terkonservasi, tidak ada perubahan. Kalau terjadi perubahan, maka perubahan itu bukan terjadi kemarin atau minggu lalu, tetapi betul-betul memang sudah terjadi sejak proses evolusi yang lama sehingga menjadi tanaman yang kita lihat saat ini. Ya. Oke, demikian juga mitochondrial genome DNA ini juga merupakan materi genetik yang diturunkan secara maternal. Kemudian juga terjadi self recombination pada tanaman pada mitochondrial genome. Jadi mitochondrial genome itu ada salah satu karakteristiknya adalah selain dia inherited oleh maternal dan dalam kondisi haploid, dia juga bisa mengalami self recombination, rekombinasi pada dirinya sendiri, sehingga menyebabkan struktur dari gen mitokondria itu bisa mengalami perubahan yang drastis dalam 1-2 generasi saja. Ya.
Tetapi di luar yang tadi saya sebutkan, yaitu masalah terjadinya dalam mitokondria, dalam genom mitokondria self recombination di dalam genom mitokondria itu akan menyebabkan perbedaan struktur dan fungsi dari DNA mitokondria itu. Ya. Oke, sedangkan nuklear DNA tadi saya katakan dia separuh itu kontribusinya bapak dan separuh dari kontribusinya ibu, sehingga karakteristik dari tanaman yang diturunkan dari persilangan betina, induk betina dan gamet jantan itu akan tentu saja merupakan gabungan dari dua tetuanya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dalam kaitannya dengan variasi genetik, maka kita tidak lepas dari istilah mutasi dan terutama juga rate of mutation atau mutasi, seberapa cepat mutasi itu bisa muncul. Nah, ketika kita membahas tentang nuklear genom, ya, kemudian mengalami mutasi, ini mutasinya kalau di alam ya bisa terjadi karena faktor-faktor alami yang ada di sana, misalnya tanaman ya terekspos dengan ultraviolet, ya, misalnya kan itu ultraviolet bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya berapa rate of mutation-nya, berapa kecepatan dia itu bermutasi. Nah, untuk menjawab berapa cepat mutasinya ya tergantung pada tanamannya. Ya, tanamannya seperti apa. Kemudian ukuran genomnya seberapa besar, ya. Kemudian kita bicara tentang tipe mutasi yang mana, ya. Nah, ini akan menentukan rate of mutation dari tanaman atau buah yang kita evaluasi. Jadi 3 hal itu menentukan berapa lama akan terjadi tadi yang kita diskusikan dari awal itu. Oke. Nah, untuk melihat mutasi sendiri, ya, maaf saya sebelumnya ya. Jadi rate of mutation tergantung pada biologi dari organismenya, bisa pada genom mana. Kalau pada genom kloroplas tentu mutation rate-nya sangat rendah, ya, karena dia dalam proses evolusi baru bisa didapatkan satu variasi tertentu, ya. Kemudian type of mutation-nya ya tentu kita bicara tentang substitusi, insersi, delesi dan sebagainya yang terkait dengan itu. Nah, ini beberapa contoh yang terkait dengan mutasi. Kalau Anda perhatikan yang sequence yang pertama yang ada tulisan A warna kuning itu adalah origin dari sequence yang didapat dari ibunya, ya. Katakanlah dari ibunya seperti itu. Kemudian yang di bawah komplemennya itu adalah bagian kontribusi dari bapak. Nah, tetapi ketika dievaluasi sequence yang ada di dalam genom tersebut, maka di dalam genom betina itu ada nucleotide A di situ, ya, yang saya beri warna pink atau kuning itu, ya. Kemudian yang kedua, di bagian yang sama dari sequence yang di atas itu ternyata dia ada di posisi yang sama dengan posisi A itu. Nah, jadi dalam hal ini salah satu kromosom dari bapaknya itu mempunyai scoring position pada gambar 5 itu adalah G. Nah, kemudian
yang di bagian atas itu adalah sequence yang mana dia adalah A. Ya. Nah, A dan G itu berarti posisinya sama, maka itu kita mungkin awalnya dia G, ya, kemudian awalnya dia adalah posisi tersebut adalah G, kemudian karena mutasi maka yang posisi tersebut diganti dengan A. Jadi ada substitusi G oleh A itu. Ya. Nah itu merupakan, proses yang terjadi itu merupakan mutasi substitusi bahasa. Nah atau sebaliknya terjadi delesi atau insersi. Ya. Misalnya pada gambar yang kedua di kanan itu ada sequence yang seperti di slide, kemudian ada sequence yang salah satunya itu ada TCGCA, tapi yang lain tidak ada. Nah, jadi dari sekian nukleotida itu sebetulnya kalau kita melihatnya dari sisi yang atas, yang individu yang pertama, maka kita kalau kebetulan yang individu di bawah itu adalah memang real, ya, berarti terjadi insertion atau deletion dalam contoh di atas. Nah, kalau kita lihat yang deletion itu yang di bawah itu adalah sequence wild type-nya, maka penambahan TCGCA pada akses yang di atas itu menunjukkan terjadinya insertion, insertion ya, karena yang wild type di bawah, kemudian yang mutant itu yang di atas, sehingga yang di bawah Anda lihat yang warna putih itu tidak ada sequence-nya, dan kemudian yang atas tersisipi 3 sequence di antara bagian tersebut, ya, atau 4 atau 5 sequence, 5 nukleotida. Nah, jadi ketika ada terjadi seperti itu, ada 5 nukleotida atau diinsert di tengah DNA, ya, sedang yang lain tidak, itu maka mutasi yang demikian itu kita sebut sebagai deletion, ya, yaitu TCGCA di-delete dari posisi tersebut, dan kemudian wild type-nya itu sedangkan yang wild type-nya itu tanpa sequence yang 4 itu. Ya. Berarti ini ada seperti ini adalah mutasi insertion deletion, ya. Karena kalau kita lihat yang atas ini wild type-nya, maka yang bawah ini seolah missing TCGCG, ya. TCGCAA maksud saya, ya. TCGCAA berarti yang deletion adalah TCGCA, ya. TCGCA ini tidak ada, ya. Tapi yang di situ ada. Atau kalau kita lihat yang bawah ini adalah sebagai originnya, berarti pada bagian itu 5 nukleotida itu tidak ada nukleotidanya, tetapi yang di atas itu ada 5 nukleotida yang terinsersi di posisi yang sebetulnya menyatu tersebut. Ya. Itu berarti kalau ada seperti itu, kita bisa mengatakan dia bisa mutasi deletion atau mutasi insertion, tergantung pada yang mana yang wild type. Nah, ini yang insersi, ya, berarti yang kalau yang deletion itu berarti yang atas ini yang wild type-nya, yang bawah ini kehilangan 5 nukleotida sehingga menjadi deletion. Kalau yang di sini aslinya justru dia kosong, tapi kemudian di insert oleh 2 nukleotida di C itu. Ya. Berarti yang kedua ini adalah insertion, yang pertama ini yang tidak ada 2 itu sebetulnya wild type-nya. Nah, ini kadang-kadang mengalami duplikasi, ya. TC ini adalah target duplikasinya, ini TCGC, ya, TCGC. Kemudian yang di bawah ini
mengalami proses mutasi duplikasi, berarti ini semuanya sama, tapi TC-nya ini diulang 2 kali. Ya. Jadi TC-TC, baru kemudian sisanya sama. Ya. Nah, berarti TC yang tadinya 1 ini diduplikasi menjadi 2. Ya. Maka ketika ini terjadi, kita sebut sebagai mutasi duplikasi. Yang terakhir adalah mutasi inversi. Ya, mutasi inversi. Jadi kalau Anda perhatikan di bagian kiri itu ada nukleotida CCG ya, nukleotida CCG. Nah, karena proses inversion maka terjadi perubahan apa namanya itu perubahan susunan nukleotida ya, dan perubahan susunan nukleotida itu terjadi memutar 180 derajat. Tadinya kan CCG menjadi GCC ya, itu adalah inversion, jadi dia berubah arah orientasi dari DNA-nya. Oke. Nah, mengapa kita perlu memperhatikan mutasi? Karena mutasi itu adalah sumber dari keragaman genetik yang ada. Ya. Jadi adanya keragaman genetik itu karena memang di dalam sequence DNA itu bisa mengalami mutasi, dan kemudian mutasi itulah yang menjadi genotipe baru untuk kalau memang dia survive bisa menjadi individu baru di dalam populasi yang kita evaluasi. Nah, jadi akibat akumulasi dari mutasi yang terjadi selama hidup dari organisme itu, maka itu yang kemudian bisa menyebabkan munculnya mutan-mutan baru. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan macam-macam mutasi tadi, ya, itu mana yang muncul pada populasi tanaman yang kita evaluasi itu akan menentukan bagaimana diversity dari tanaman tersebut. Jadi adanya mutasi karena ada perubahan pada nukleotida sequence. Jadi perubahan pada nukleotida sequence itu bisa memunculkan genetic diversity yang bisa kita ukur nantinya. Kemudian kita juga menyadari bahwa breeding yang kita lakukan itu berdampak pada hilangnya keragaman genetik ya di dalam populasi tanaman secara khusus ya, dan kemudian ini bisa menjadi ancaman bagi kehidupan manusia ke depan. Karena untuk bisa mendapatkan tadi memerlukan yang kita sebut sebagai keragaman tadi kan, untuk pemulihan ya. Kemarin kita udah bahas. Jadi untuk pemulihan tanaman itu memerlukan keragaman yang tersedia ya. Maka adanya mutasi yang kemudian meng-create diversity itu menjadi hal penting bagi pemulihan tanaman juga, karena kalau tidak ada mutasi maka semua yang terjadi itu kira-kira ya seperti yang saat ini ada gitu kan, tidak akan berubah lagi. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan genetic diversity ini, ada kalanya dia sangat berguna ya, karena mesti menghadapi suatu challenge tertentu, maka keberadaan genetic diversity ini akan jadi penting. Contoh misalnya
ketika populasi tanaman itu dalam istilahnya genetic diversity-nya itu rendah, ya, kemudian di lapangan terbentuk atau ada eksis patogen tertentu, dan kemudian apa namanya itu karena apa? Karena diversity-nya rendah, berarti dia akan sebagian besar akan kena penyakit, ya, dengan munculnya penyakit baru tadi, maka bisa jadi nanti seluruh tanaman itu akan menjadi rusak karena varian baru dari patogen misalnya. Nah, di ilustrasi itu, kalau dalam kondisi low genetic diversity, ya, artinya keragamannya sedikit, kemudian ada masalah di lapangan, maka semua tanaman itu bisa mati karena interaksi dengan patogen, yang kalah adalah tanamannya. Nah, di sisi lain kadang-kadang kita mempunyai populasi tanaman yang diverse, ya, sehingga ketika ada satu patogen tertentu misalnya muncul di lapangan, maka ada beberapa individu yang tentu langsung mati karena dia sifatnya virulence, ya. Tapi ada individu juga yang tidak mati, artinya dia bisa survive dan kemudian pada musim berikutnya bisa menempati lingkungan di mana dia hidup. Jadi artinya kalau diversity-nya tinggi, maka kita masih bisa berharap bahwa ada beberapa tanaman yang mungkin tidak akan rusak oleh tidak akan rusak oleh patogen atau hama yang menyerang itu, ya. Ini diilustrasikan kotak merah itu adalah hasil-hasil yang maksud saya individu di dalam populasi itu yang beragam. Nah, kemudian karena ada satu kendala biologis tertentu, akhirnya semua yang susceptible itu akan mati, dan kemudian semua yang mempunyai ketahanan itu akan masih bisa masih bisa bertahan dan kemudian bisa memberikan bahan untuk proses kehidupan yang sesudahnya. Jadi setelah mungkin patogennya reda, baru kemudian yang survive tadi itu bisa tumbuh berkembang lagi untuk mengisi lingkungan yang ada saat itu. Oke, nah juga karena dia tadi itu high diversity, maka sebagian dari individu itu akan survive, tidak kena penyakit atau tidak mati dengan penyakit yang menyerang tersebut, ya. Oke, nah jadi ini untuk mengingatkan saja bahwa tadi ada DNA, tadi itu, ya, ini DNA, kemudian DNA bisa mengalami mutasi, kemudian mutasinya akan menyebabkan perubahan di dalam genetik makeup dari tanamannya, dan rate mutation-nya tergantung pada organisme, ada genomnya merupakan genom inti atau genom kloroplas atau genom mitokondria. Kemudian juga tipe mutasinya itu yang mana, ya, apakah base substitution atau deletion atau insertion atau duplication atau inversion. Kemudian ini tadi dampaknya kalau semuanya seragam, berarti begitu ada patogen yang virulent maka semuanya akan mati. Tapi kalau dia heterogeneous, ya, mungkin beberapa individu tetap akan mati, tapi masih tersisa untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Ya.
Baik, yang kedua topik yang ingin saya lecturekan ini adalah yang terkait dengan molekul tekniknya. Jadi bagaimana kita menggunakan molekuler teknik untuk evaluasi genetik dari variasi genetik dari tanaman. Oke, nah pertanyaannya adalah mengapa kita perlu memprediksi dengan akurat variasi genetik dari tanamannya. Ya, jadi kita biasanya kan kita membedakan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain itu atas dasar pada fenotipik ya, pada fenotipenya. Nah, tetapi fenotipe itu adalah interaksi antara genetik dengan lingkungan. Padahal kita tidak bisa atau sulit memprediksi faktor lingkungan itu berapa kontribusinya ya. Jadi untuk itu maka kita perlu mekanisme untuk mendeteksi atau mengukur variasi genetik yang ada pada plasma nutfah yang kita punya ya. Ya. Nah, apa namanya itu di alam sebetulnya mereka itu mengkonservasi bisa secara ex situ atau in situ. Ex situ itu berarti tanamnya diambil dibawa ke tempat lain dan kemudian ditanam di tempat lain itu sehingga kita mendapatkan duplikat dari akses yang ada. Atau in situ berarti ditanam di tempat asalnya situ ya. Kalau misalnya sagu ya ditanam di Riau atau di Irian dan sebagainya. Tidak dibawa keluar, tapi ditanam di lokasi yang ada di situ ya. Oke, nah tadi mengapa kita perlu menampilkan variasi genetik itu? Karena variasi genetik itu tidak bisa kasat mata, jadi kita nggak bisa melihat variasi genetiknya seperti apa. Yang bisa kita lihat kan fenotipenya seperti ini dan seperti itu. Tapi genotipenya kita tidak bisa melihat dengan mata. Maka perlu kita ungkap variasi genetik yang ada itu sehingga bisa kita jadikan sebagai sebagai apa namanya decision making ya untuk membuat keputusan ya. Kemudian istilahnya itu tadi saya katakan genetic variation tidak kasat mata, maka perlu kita gunakan tool untuk merepresentasikan genotipe dari tanaman. Ya, misalnya dalam kaitannya dengan sifat-sifat tertentu gitu ya. Nah, kemudian apa namanya itu karena variasi yang kita inginkan itu harus bisa diturunkan, maka tentu apa namanya itu perlu tool untuk menampilkan variasi yang kita lihat tersebut. Ya. Nah, jadi apa variasi atau mutasi genetik itu bisa salah satunya bisa ditampilkan dalam bentuk molecular marker. Jadi apa dengan demikian molecular marker itu bisa dijadikan sebagai tool untuk melakukan typing sehingga kita bisa memiliki genetik individu itu seperti apa. Oke, dalam hal molecular marker, jadi molecular marker definisikan sebagai yang pertama adalah sequence DNA atau residu amino acid. Nah, kemudian molecular marker bisa tadi dimunculkan ya untuk menghubungkan dengan dengan apa namanya itu teknik yang kita pakai untuk memunculkan marker tadi itu. Ya, jadi kita bisa tadi saya sampaikan bahwa
yang kita sebut sebagai molekular marker bisa berbasis pada sequence DNA atau berbasis pada protein. Ya. Kemudian cara memunculkan variasi di tingkat DNA atau di tingkat protein tadi itu kalau bisa memunculkan variasi dalam DNA atau dalam protein tadi, maka kita bisa memunculkan komposisi genetik atau genotype dari individu yang atau populasi yang kita pelajari. Ya. Nah, maka molekular marker bisa digunakan untuk memunculkan variasi genetik yang ada di dalam tanaman. Oke, ini sekedar ilustrasi bahwa di dalam sel tadi dalam inti ada DNA replication, ada transkripsi dari RNA, transkripsi dari DNA menjadi RNA, ya. Kemudian bisa mengalami RNA processing dan kemudian transport ke sitoplasma. Baru kemudian terjadi translasi dari sequence mRNA tadi menjadi protein tertentu. Nah, jadi kalau terjadi kesalahan di dalam proses gene replication, misalnya di tahapan DNA replication ini ada salah copy dari DNA-nya, ya, sehingga terjadi yang tadinya wild type ini berubah susunan genetiknya dari ke mutant, gitu kan. Nah, mutasi yang muncul pada level genetik, pada level DNA itu disebut atau dikenal sebagai DNA marker. Ya, jadi kalau kita mengevaluasi mutasi pada genom inti misalnya, dan mutasinya tadi itu bisa kita tunjukkan, ya, scoringnya atau apanya, maka kita bisa mengembangkan yang kita sebut sebagai DNA marker. Sebaliknya kalau kita lihat pada level proteinnya, translation dari mRNA tadi itu, ya, maka kalau DNA-nya berubah dan kemudian perubahan DNA itu menyebabkan terjadinya perubahan komposisi dari protein yang dihasilkan, maka protein yang dihasilkan bisa kita jadikan sebagai marker asalkan memang polimorfik dan kemudian itu dikenal sebagai protein marker. Jadi DNA marker, protein marker itu merupakan necessary partner yang nanti bisa digunakan dalam membantu pemberian tanaman. Oke, nah molekular teknik yang dipakai untuk memunculkan variasi genetik tanaman itu biasanya ada empat grup lah, ya, 4 grup ya, atau 4 aspek di dalam pengembangan marker molekuler tadi. Yang pertama adalah marker molekuler yang berbasis pada PCR. Ya, jadi untuk menghasilkan marker molekuler itu dilakukan polymerase chain reaction dan kemudian kita lihat di bawah gel dan kita evaluasi keragaman yang ada. Yang kedua, teknik yang berkaitan dengan elektroforesis ini kaitannya nanti mampu memisah-misahkan fragmen DNA dengan ukuran yang berbeda dan kemudian sehingga muncul dengan elektroforesis tadi bisa muncul pita dengan ukuran yang bervariasi sangat tergantung pada DNA-nya. Ya. Yang ketiga adalah hibridisasi. Ini juga menjadi penting karena melalui hibridisasi yang double strand menjadi single strand menjadi double strand. Kemudian itu dengan reaksi tertentu bisa kita
evaluasi nanti ada terjadi marker atau tidak, atau bisa dijadikan marker atau tidak. Yang terakhir tentu DNA sequencing ini juga menjadi salah satu hal penting yang berkaitan dengan masalah variasi genetik tadi itu, untuk memunculkan masalah variasi genetik pada tanaman. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama tadi polymerase chain reaction, ini prosedur untuk mengamplifikasi ya spesifik target DNA. Ya. Dan ini dikembangkan tahun 83 ya. Kemudian pengembangnya itu mendapatkan Nobel Prize pada beberapa tahun berikutnya. Jadi 93 mungkin ya. Nah, prinsipnya sebetulnya seperti disajikan pada gambar itu, ada primer, ada template yang kemudian memperbanyak diri secara tadi menggunakan polymerase chain reaction tadi itu. Nah, untuk PCR sendiri biasanya dilakukan dalam periode 3 temperatur untuk satu cycle. Ya, mungkin cycle yang pertama membuat DNA itu menjadi single strand, dari double strand menjadi single strand. Ini biasanya dipanaskan hingga mencapai 95 derajat Celcius. Kemudian karena pemanasan tersebut itu akan bisa memisahkan double strand menjadi single strand. Kemudian ada primer kecil yang akan menempel pada masing-masing single strand, dan kemudian terjadi pemanjangan primer, dan itu dilakukan secara berulang, maka akhirnya terjadilah penumpukan hasil yang merupakan double strand dari fragmen yang ditargetkan saja. Ya, hanya sebagian dari fragmen genom yang kemudian menjadi produk amplifikasi dari PCR. Kalau hibridisasi itu biasanya berkaitan dengan memindahkan DNA ke dalam filter, ya, kertas selofin. Kemudian proses pemindahannya bisa manual atau bisa dengan elektrik, dan kemudian dilakukan hibridisasi dengan DNA yang sudah diberi tanda atau diberi marker. Kemudian proses hibridisasi tadi itu bisa menyebabkan terjadinya variasi genetik yang muncul akibat mutasi yang terjadi. Ya, jadi untuk hibridisasi ini yang umum dipakai biasanya yang kita kenal dengan teknik Southern blotting. Jadi perlu menerapkan Southern blotting untuk mendapatkan marker dengan hibridisasi. Nah, ini Southern itu sebetulnya nama orang, ya, tekniknya disebut sebagai Southern blotting, yang mengembangkan ini pada tahun 1975. Jadi teknik Southern blotting ini sebenarnya sudah lama dipakai oleh manusia ya untuk melakukan analisis genetik dari tanaman. DNA sequencing untuk menentukan urut-urutan dari nukleotid basa di dalam DNA, ya, itu yang disebut sebagai sequencing ya. Nah, ini tahun 1977 ya. Setelah pada awal 60-an itu ditemukan bahwa DNA itu adalah nucleic acid sebetulnya, maka pada tahun 77 dikembangkan metode untuk melakukan sequence DNA yang kemudian dikenal sebagai chain termination method, ya, itu yang kemudian dikenal lagi dengan istilah Sanger sequencing. Jadi ada Sanger sequencing. Nah, prinsipnya nanti double strand DNA dirubah menjadi single strand,
kemudian apa namanya itu dipasangkan dengan primer, kemudian baru di apa namanya itu ditambahkan basa nukleotida supaya menghasilkan double strand lagi. Nah, tetapi penambahan nukleotida tadi ada nukleotida tertentu yang kalau dia ditambahkan menjadi stop gitu kan. Nah, jadi stopnya itu pada nukleotida apa? Ya, dalam sequencing itu nanti karena tadi misalnya ini adalah stop inkorporasi dari stop tadi itu. Nah, ini mungkin di bagian reaksi yang pertama apa, dua, apa, tiga, sehingga nanti kita bisa membuat susunan urut-urutan dari pertama sampai ke yang terakhir dari ini dari nukleotida yang ditambahkan itu. Nah, beberapa perkembangan baru memang terus berjalan, ada deteksi dengan teknik-teknik yang lebih maju yang kemudian bisa diinkorporasikan di dalam analisis molekuler yang dilakukan. Oke, ini tiga specific sequence di dalam protein PCR produk dengan menghilangkan 5' to 3' dengan memanfaatkan fungsi eksonuklease dari enzim RNA polymerase. Yang kedua, viral sequencing ini yang kemudian dipakai untuk melakukan sequencing bulk DNA ya. Yang ketiga adalah microarray teknik, ini yang dipakai untuk mengevaluasi keragaman di dalam fragmen DNA menggunakan oligonucleotide probe. Jadi nanti yang mana yang tipisasi dengan oligonucleotide probe ini berarti itu sekuensinya adalah seperti yang diharapkan. Ini bisa dipakai untuk DNA maupun mRNA. Oke, jadi itu yang berkaitan dengan teknik untuk memunculkan keragaman genetik ya, variasi genetik tadi. Baik, topik yang ketiga itu adalah tipe molekular marker yang bisa kita gunakan. Tipe molekular marker itu sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat pengembangannya di bidang genetika molekuler. Jadi teknik-teknik yang kita pakai dalam marker molekuler itu sangat tergantung pada perkembangan teknologi ataupun juga knowledge yang berkaitan dengan molekuler genetik. Kemudian berbagai marker tersebut telah muncul dan ini bisa kita gunakan di Indonesia ya, walaupun tidak semuanya. Yang pertama nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan biochemical marker dan non-PCR hybridization. Ya, ini yang merupakan marker tradisional. Kemudian yang populer itu adalah justru PCR-based marker yang marker-markernya tertulis di dalam slide tersebut. Dan yang ketiga itu adalah genomic atau NGS-based marker. Nah, ini ada macam-macam nama dari genomic marker tersebut. Nah, ini memakai teknik yang kita sebut sebagai next generation sequencing. Yang mana dari next generation sequencing itu kita bisa melakukan sequencing DNA dalam jumlah yang masif ya. Jadi tidak seperti yang biasanya kita pakai Sanger sequencing itu paling 600-700 basa itu sudah hampir maksimum ya. Tapi kalau dengan next generation sequencing ini kita bisa men-sequence transkriptom dari
jaringan atau sel bisa melakukan evaluasi komposisi dari nukleotida dari genom, itu bisa juga. Nah, nanti informasi ini akan kita manfaatkan untuk mendevelop molecular marker tadi. Tadi yang pertama adalah protein marker. Yang protein marker misalnya dalam bentuk allozyme. Maaf, sebentar saya ada kebetulan sebentar ya. Saya pause dulu sebentar. Oke, sorry, saya lanjut lagi ya. Jadi yang sebelumnya slide-nya tadi, nah ini, jadi ada biochemical marker atau allozyme, kemudian non-PCR hybridization based marker, ini RFLP yang umum dipakai ya. Ini adalah traditional marker. Traditional marker itu maksudnya pernah dikembangkan dan pernah dipakai secara masif, tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena alasan kepraktisan atau alasan non teknis yang lain. Nah, kemudian yang generasi kedua itu adalah PCR based marker, ya. Ini amplifikasi DNA secara in vitro. Kemudian yang generasi ketiga adalah memakai NGS next generation sequencing. Ini adalah generasi marker yang berikutnya. Nah, kita lihat satu persatu yang tadi allozyme atau biochemical marker. Ya, jadi dalam tanaman itu kita sering menjumpai protein yang mempunyai active site sama. Jadi fungsi dari polipeptide atau proteinnya itu sama, misalnya menghidrolisis suatu senyawa tertentu misalnya. Nah, tetapi karena mutasi tertentu, maka ukuran dari proteinnya itu bisa berbeda. Ya, jadi fungsi active site-nya sama, tapi residu asam amino di luar active site itu bisa berbeda. Nah, ini perbedaan dari ukuran, kemudian residu asam amino di luar active site itu bisa menyebabkan alternatif bentuk dari protein yang kemudian bisa divisualisasi di dalam sel dalam bentuk pita, dan pita yang dievaluasi tadi itu bisa mobilitasnya berbeda, ya. Karena residu asam aminonya beda, maka mobilitas dari proteinnya itu bisa juga berbeda. Ada yang lambat, ada yang cepat misalnya. Tetapi active site-nya sama. Ya, active site sama. Misalnya dia berfungsi sebagai peroksidase, gitu kan. Kemudian yang satu peroksidase tapi ukuran proteinnya tinggi, yang satu peroksidase tapi ukuran proteinnya rendah. Berarti active site-nya sama, tapi ukuran dari pitanya itu bisa berbeda, atau komposisi dari
asam aminnya beda menyebabkan ketika di elektroforesis itu pergerakan dari polipeptidenya itu bisa berbeda sehingga ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, polimorfismnya itu terjadi atau keragaman di dalam tadi cepat atau lambatnya dia bergerak di dalam gel itu biasanya terjadi karena mutasi dan menyebabkan perubahan dari asam amino yang ada pada protein tersebut. Ya, akibatnya misalnya gini, perubahan di dalam asam amino itu begini. Contohnya, yang pertama ada wild type-nya itu wild type-nya itu residu asam amino yang mempunyai electric charge itu misalnya ada 10 misalnya. Di dalam protein tersebut ada 10 asam amino yang mempunyai charge positif ya. Kemudian karena mutasi maka charge positif di dalam asam amino di dalam proteinnya itu berkurang hanya menjadi 5. Ya, jadi charge positifnya menjadi 5, yang wild type-nya 10. Maka ketika kita elektroforesis karena kita menggunakan basis bahwa proteinnya itu mempunyai electric charge dan dia akan bergerak ke arah berlawanan. Kalau charge-nya positif, dia akan bergerak ke negatif. Kalau charge-nya negatif, bergerak ke arah positif. Nah, banyaknya residu asam amino yang mempunyai electric charge tadi itu menentukan seberapa cepat dia berjalan. Kalau yang tadi saya katakan, asam amino yang punya electric charge-nya itu adalah 10. Kemudian mutant-nya hanya 5, maka mutant ini akan lebih lambat bergerak dibanding yang dibanding dengan yang wild type-nya. Nah, akibatnya wild type ada pita di bawah, yang mutant ada pita di atas, gitu kan? Karena perbedaan tadi electric charge menyebabkan yang mutant lebih lambat ininya dalam bergerak di gel yang dibuat nanti. Ya. Nah, ini akhirnya kita bisa mendapat pola seperti itu. Kalau Anda perhatikan ini ada satu pita, ya, ini alel yang pertama berarti, kemudian yang ini adalah alel yang kedua. Jadi ini alel yang kedua. Nah, berarti kalau melihat hal seperti ini, Anda perhatikan di sebelah di gel yang sebelah kiri, tapi bagian yang sebelah kanan, yang ini, yang saya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 aksesi di sana, ada 4 aksesi, maka 3 aksesi yang paling akhir inilah aksesi yang homozigot, karena dia hanya tampil dengan satu pita saja. Aksesi yang nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah aksesi yang heterozigot karena ada 2 pita. Yang 5 juga aksesi heterozigot dan seterusnya. Lihat pada posisi yang tebal ini dia hanya satu pita saja, satu jenis protein saja yang muncul, maka ini adalah homozigot untuk yang tipe cepat ini. Ya, karena makin cepat dia makin di bawah, makin lambat dia makin ke atas. Nah, jadi ada yang homozigot untuk ukuran atas, ada yang homozigot untuk ukuran bawah, dan yang lainnya kebanyakan heterozigot, gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini pergerakan ini kan berdasarkan pada electric charge dari asam amino yang ada di dalam sel, di dalam hasil translation-nya tadi itu. Ya. Kalau peroxidase ya berarti hasil translation peroxidase. Nah, itu nanti makin banyak charge positif misalnya, dia akan makin ke bawah menuju ke yang negatif. Makin sedikit berarti dia makin sedikit dia berarti lambat untuk menuju ke posisi yang diinginkan tadi, posisi elektrik yang negatif tadi. Oke, jadi gambaran dari alozem itu kira-kira seperti itu, sehingga kita bisa menduga ini
3 individu homozigot, kemudian berikutnya individu yang homozigot tapi yang bawah, ya yang ini, ya, atau heterozigot berarti dua-duanya atas dan bawah ada. Ya. Oke, nah ini salah satu kelemahannya itu adalah bahwa jumlah lokus yang bisa seperti ini itu relatif terbatas gitu ya. Jadi dalam kaitannya dengan Halozyme itu mengapa tidak digunakan lagi karena selain tekniknya juga sulit, kemudian juga apa namanya itu untuk mendapatkan gel seperti ini itu relatif tidak banyak.